Hello guys, welcome back to my channel. Oke, video kali ini lain daripada yang lain, yang mana admin akan review 3 aplikasi serentak, yaitu Likeshare, iShare dengan EasyJob. Di sini admin akan berikan kamu 7 persamaan aplikasi ini, dan kamu boleh nilai sendiri. Pastikan kamu lihat dulu video ini sampai habis. Lepas tu kamu boleh nilailah ketiga-tiga aplikasi ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, share video ini agar saya lebih semangat buat video untuk kamu semua. Oke, cek video ini. Oke guys, kita ada di videonya sekarang dan kita akan bincangkan berkenaan 3 aplikasi ini, iShare, Likeshare, dan EasyJob 999. Dan poin yang pertama saya memberitahu apa persamaan aplikasi ini, yaitu ketiga-tiga aplikasi ini baru diwujudkan di Malaysia ataupun baru saja aktif di Malaysia. Oke, persamaan yang paling ketara kita lihat dari segi platformnya lah, yang mana setiap platform ini aktif pada 2020, yang mana kita boleh lihat iShare yaitu 20 Ogos lah dia aktif, Likeshare tak silap saya 4 Ogos, dan EasyJob nih yang paling terbaru setakat ni, yaitu 27 Oktober 2020. Terusnya aplikasi ini menawarkan tas yang mudah lah, yang mana ketiga-tiga platform ini menawarkan seperti like, share, follow, dan subscribe channel orang lain. Dan keempat-empat apps ni paling popular ataupun paling popular di iShare, di Likeshare maupun di EasyJob. Facebook, Insta tu yang saya sebut tadi, itu antara popular lah di aplikasi itu, yang kita cuma perlu like, kita perlu share. Dan ia mudah disebabkan kita cuma perlu like, kita screenshot, dan kita hantar, dan kita akan dibayar. Itu adalah persamaan lah untuk ketiga-tiga aplikasi ini. Oke guys, persamaan yang ketiga saya boleh katakan di sini ialah templates ataupun platform di aplikasi itu atau di dalam aplikasi itu sama. Oke, kalau kita tengok bagi sesiapalah yang main, dia tahulah macam mana. Jadi di sini apps ni hampir sama, hanya beza sedikit saja. Contohnya seperti kita boleh lihat nama-nama pengguna ataupun nama-nama keahlian lah. Contohnya lah kita ambil iShare, dia guna nama seperti silver, gold, platinum, dan diamond lah. Banyak lagi, diamond 2 bintang, 3 bintang, 4 bintang. Dan Likeshare pula dia ambil nama contohnya Anchor, Internet Celebrity, Oscar, Star, Actor, dan Superstar lah. Dan EasyJob pula tak silap saya dia guna VIP 0, 1, 2, 3, dan 4 lah. Dan setiap nama-nama ni dan setiap VIP ni ada harganya tersendiri. Jadi kamu perlu tahulah. Poin keempat yang saya boleh katakan di sini ialah ketiga-tiga aplikasi ini, yaitu iShare, Likeshare, EasyJob, dia ada apps, dia ada laman web saja yang kita boleh guna Google ataupun masuk guna link lah, yang mana ketiga-tiga ni menawarkan peningkatan ahli untuk mendapatkan lebih banyak task ataupun tugasan. Jadi seperti itulah, pada awalnya kita memang register secara percuma, tapi kita cuma dapat 2 atau 3 task sajalah jika kita register secara percuma. Tapi nak withdraw tu susah, kena upgrade atau recharge lah terlebih dahulu. So di sini admin boleh katakan untuk dapat lebih banyak income, aplikasi-aplikasi ini menyediakan sistem lah ataupun sistem upgrade, yang mana kita perlu menjadi membership lah ataupun menjadi VIP. So kita dapat task lebih, dan kalau kita invite ramai orang, download kita banyak, jadi commission pun banyak lah. Seperti itu. Boleh diceritakan di sini app ni mempunyai ciri-ciri macam money game dan skim Ponzi lah. Siapa yang tahu tu, skim Ponzi ni dia memang famous di Malaysia. Jadi kita tidak boleh lah katakan di sini apps ni skim Ponzi, tapi kita akan tahu nanti. Jadi anda perlu berhati-hatilah, kerana biasanya dalam skim macam ni
tidak akan tahan lama, mereka akan mereka tidak lingkup, mereka tutup, mereka larikan duit-duit pengguna yang register lambat, yang register awal mereka untunglah, seperti itu. Persamaan yang kelima, ketiga aplikasi yang saya sebutkan dari awal tadi. Yang kelima nih, ini yang saya bikin bingung selama ini, yang saya main iShare dengan EasyJob. LikeShare saya tidak main, sebab saya ada register tapi saya malas promote code ataupun link, jadi saya main dua saja. Jadi yang kelima nih persamaannya yaitu tawaran ganjaran lah, ataupun harga tas yang mereka berikan, yaitu yang kita like, kita share itu tidak munasabah ataupun sangat tinggi lah menurut admin. Bagi pandangan admin, untuk tas RM1 yang harga RM1, harga RM2, harga RM3 memang sangat banyak, dan kita perlu upgrade lah jika kita mau banyak tas yang seperti itu. Mengapa saya cakap macam tas tu tinggi? Di sini kalau kita tengok lah harga pasaran untuk boost follower di apps lain lah, bukan apps seperti ini. Dia ada apps yang kita untuk dapatkan followers, harganya tidak sampai RM1, RM2, RM3 seperti ini. Yang ada pun saya lihat yaitu harganya 5 sen ataupun 20 sen, 10 sen pun ada. Tapi di aplikasi 3 nih, iShare, LikeShare, EasyJob, bagi tas harganya RM1 satu. Bayangkan kalau kita buat 30 tas sudah RM30, mesti banyak kan. Jadi kamu rasa berapa Insta famous ataupun YouTuber ataupun Facebookers yang punya post tuh bayar kepada 3 aplikasi ini untuk iklankan mereka punya video, mereka punya gambar, mereka punya channel. Jadi itu admin tidak boleh jawab lah. Jadi kamu boleh fikir sendiri, adakah tas nih harga yang mereka sediakan berbaloi? Dan memang berbaloi, menurut admin berbaloi lah untuk kita, tapi untuk pengguna-pengguna yang mau iklankan tas mereka ataupun video mereka seperti itu. Yalah, mereka tiada terma dan syarat lah, ataupun tiada dasar privacy. Ini penting disebabkan sejak admin review aplikasi-aplikasi, kebanyakannya memang ada terma dan syarat. Admin ambil contoh yang pertama, TouchNav, mereka ada terma dan syarat. Fula pun ada, Octaplus pun ada, Kezan pun ada, tapi ketiga aplikasi ini tiada. Oke, ini tambahan. Ada admin dengar tu hari apun admin nampak yang mana LikeShare mereka ada umumkan untuk keluarkan terma dan syarat pada 6 November 2020 lah tak silap. Tapi sampai hari ini tanggal 11 tiada langsung keluar ataupun berita yang mana saya lihat terma dan syarat tersebut sudah ada. Jadi di sini poin penting, mengapa ia penting? Kerana ia dapat membantulah pihak apps tersebut, yang mana kita perlu menyetujui terma dan syarat tersebut sebelum menggunakan apps mereka. Jadi admin boleh katakan di sini ia sebagai kontrak lah yang mengikat antara kita dengan pihak aplikasi, sebagai guideline lah seperti itu. Jadi di sini mereka boleh sertakanlah seperti dilarang penipuan, dilarang lakukan itu, dilarang lakukan ini, dan banyak lagi yang mereka boleh masukkan di terma dan syarat. Tapi sayangnya mereka tiada terma dan syarat. Jadi sebagai pengguna, kita tidak terikat dengan apa-apalah. Jadi kita boleh bermain sebebasnya. Jadi untuk dasar privacy pula di sini, yang mana ini paling penting sebenarnya, yang mana kita kongsikan dengan kita punya maklumat ataupun dokumen-dokumen kita, yaitu maklumat dokumen lah, yang mana dengan ada dasar privacy ini kita akan dilindungi lah, yang mana maklumat kita tu mereka tidak akan sebarkan kepada pihak ketiga ataupun mereka tidak akan jual kepada pihak ketiga. So itulah pentingnya ada dasar dan privacy. Jadi kamu boleh fikirkanlah aplikasi yang tiada dasar privacy ini selamat atau tidak. So admin tidak boleh buat keputusan, kita fikir sendiri dan kita hadam sendiri. Oke guys, ini poin terakhir lah yang tentang persamaan ketiga-tiganya tuh, yang mana mereka menggunakan pelbagai akun bank untuk bayar kita ataupun kita lah sebagai pengguna. Sebab admin alami sendiri, admin main dua aplikasi yaitu iShare dan EasyJob.
saya lihat pembayaran terutamanya Aisyah lah, memang menggunakan akun bank yang lain-lain. Contoh, akun pribadi, akun syarikat, akun perniagaan yang berbeza-beza. Apa yang admin boleh bagi tahu di sini, sebab mereka bayar seperti itu untuk mengelakkan cukai mungkin. Kalau admin salah boleh betulkan, sebab admin ada lihat video-video, contohnya video Mona Lisa, video banyaklah orang review. Jadi kamu boleh fikir sendirilah. Saya tak berani nak cakap aplikasi ini scam, ataupun aplikasi ini menipu, ataupun aplikasi ini tak terpercaya, sebab saya pun main juga. Tapi di sini saya sarankan jangan terlalu percayalah. Kita boleh percaya sedikit, jangan percaya banyak. Jangan recharge lah buat masa sekarang. Kita tak tahu aplikasi ini sampai bila, ataupun sampai bila mereka bertahan. Jadi kepada downline admin yang guna link-link admin, terutamanya di iShare dengan EasyJob, boleh kontak admin di Telegram. Di sana admin ada sediakan grup lah untuk kamu. Kita boleh bincang di situ. Jadi tidak bagus video ini kalau tiada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang admin boleh bagi tahu di sini tentang aplikasi ini scam atau tidak, aplikasi ini selamatkah, aplikasi ini boleh percayakah, itu terpulanglah daripada kamu. Admin tak berani jawab disebabkan yang paling penting admin selalu cakap, admin pun main aplikasi ini. Saya tak jamin aplikasi ini tahan lama, 5 bulan, 1 bulan, 3 minggu, tak pasti. Itulah nak kata scam ke tidak, sukar dijawab kerana biasanya Anda akan mengetahuinya apabila ia sudah terlambat lah. Kita akan ketahuilah nanti. Admin cakap 50-50 lah, sebab mereka masih membayar dan kita pun dapat duit tuh. So macam admin cakap, bermainlah seketika ia masih boleh. Teruskan kumpul banyak-banyak income, kumpul saja, kamu pulun saja banyak-banyak. Jadi kita boleh nilai sendirilah kepada downline seperti yang admin cakap tadi. Downline admin terutamanya yang guna link-link admin, boleh klik Telegram. Link ada di bawah, di deskripsi di bawah. Jika ada apa-apa pertanyaan atau kemuskilan, boleh chat admin. Boleh ambil kontak admin di dalam grup Telegram tersebut. Admin ada 2 nomor, yaitu Maxis dengan Selcom. Jadi guys, mungkin sampai sini saja video kali ini. Mungkin video ini bermanfaat untuk kamu semua mengetahui tentang 3 aplikasi ini, iShare, LikeShare dengan EasyJob. Jadi jangan lupa subscribe, like, share video ini. Jika kamu suka video seperti ini, boleh komen di bawah tentang topik apa lagi yang kita boleh buat nanti. Jadi sampai sini saja video kali ini. Assalamualaikum and peace.